Polisi membekuk pelaku jambret di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang aksinya sempat viral. Pelaku kerap beraksi di kawasan perempatan Coca-Cola terpaksa dilumpuhkan. Aksi jambret handphone dari dalam mobil ini terjadi di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sempat viral di media sosial. Pelaku dengan cepat beraksi langsung kabur bersama rekannya yang telah menunggu di jalur busway. Polisi yang telah mengidentifikasi pelaku langsung melakukan pengejaran dan meringkus pelaku saat berada di pinggir Jalan Yosudarso. Saat diminta menunjukkan barang bukti, satu pelaku berhasil melarikan diri dan terpaksa dilumpuhkan petugas. Hingga saat ini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak. 4 truk tambang pasir terjebak sementara jembatan penghubung 2 dusun tak dapat dilintasi. 4 truk tambang pasir terjebak di tengah terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru di aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang, Minggu sore. Material banjir lahar hujan Gunung Semeru berupa pasir dan bebatuan menerjang 4 truk tambang pasir. Beruntung keempat sopir truk berhasil menyelamatkan diri keluar dari kabin. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Keempat truk awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai menaikkan muatan pasir. Namun karena banyaknya truk yang antri untuk menyeberang, truk yang berada di barisan terakhir diterjang banjir lahar. Ada info atau nggak sempat? Sebenarnya tuh ada, tapi berhubung itu yang depan itu pas macet, Antri gitu. dia antri. Tadi ada berapa truk yang Banyak, Mas, sekitar ada 30, berhubung ada informasi dulu, dia jadi kabur. Besarnya banjir lahar hujan Gunung Semeru bahkan menerjang 3 daerah aliran sungai. Bebatuan besar menutup hampir seluruh badan jembatan. Akibatnya jembatan yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dan Dusun Sumber Kajar tidak bisa dilintasi. 137 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep pun terisolir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Hampir 200 warga korban tanah bergerak di Desa Cibeduk, Bandung Barat masih bertahan di pengungsian. Warga berharap segera direlokasi dan mendapat pembantuan hunian baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 194 warga Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Bandung Barat, termasuk wanita, lansia, dan anak-anak bertahan di posko pengungsian Masjid Agung. Warga korban tanah bergerak ini memilih tidur beralas tikar di pengungsian lantaran rumah mereka luluh lantak nyaris ambruk akibat musibah tanah bergerak. Malaman mendengar itu keras, runtuhan apa-apa itu yang di atas sekolah, yang di bawah, rumah yang runtuh-runtuh semalaman teh. Jadi yang dikhawatirkan itu ya, Bu, ya? Iya, itu yang dikhawatirkan. Walaupun ada di sana juga jadi nggak tenang ya. Sedikitnya 48 rumah di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Bandung Barat retak dan terbelah di bagian tembok dan pondasi akibat bencana tanah bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 rumah posyandu dan sekolah bahkan ambruk akibat tanah bergeser sejauh 4 meter. Sejumlah akses jalan juga amblas sedalam 10 meter. Dari penyelidikan awal, BNPB menyebut tanah bergerak akibat adanya lapisan tanah di atas bangunan SD yang tidak bisa menyerap air dan labil. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Pemkab Bandung Barat memastikan akan merelokasi seluruh warga dari permukiman. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang Ramadan, harga bahan pangan makin mencekik. Harga daging ayam di atas Rp40.000 per kilogram. Sementara harga cabai melejit hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan terus berulang setiap tahun. Di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong menembus Rp40.000 per kilo, naik signifikan dari biasanya Rp30.000 per kilo. Mahalnya harga ayam akibatkan banyak pembeli yang mengurangi belanja. Kalau mau Ramadan pasti naik ini harga ayam. Ada pengurangan pembelian? Iya. Beli berapa ini? Sekilo. Biasanya? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Selain daging ayam, harga telur ayam juga melejit signifikan mencapai Rp32.000 per kilo dari biasanya Rp27.000 per kilogram. Tidak hanya harga bahan pokok, harga-harga bumbu dapur juga naik serempak, terutama berbagai jenis cabai dan bawang. Di Pasar Modern Cibadak, Sukabumi, harga cabai merah besar kini tembus Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp80.000 dan cabai rawit domba Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai melejit Rp30.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Pedagang pun mengaku tidak berani menyetok cabai dalam jumlah besar karena sepinya pembeli. Harga melambung terus. Harganya berapa cabai itu? Cabai Rp100.000 sekilo. Kan saya catering, jadi berasa banget gitu. Gimana ngambil keuntungannya ya? Selain cabai, harga bawang merah dan putih serta sejumlah sayuran juga terus naik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang mulai ramai pengunjung. Pembeli sengaja berburu baju, sarung hingga aksesoris lebaran dari jauh-jauh hari agar leluasa memilih beragam model terkini. Keramaian di Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A, sudah terjadi sejak pagi hari. Masyarakat memilih untuk membeli baju lebaran dan juga perlengkapan sholat lebih awal guna mengantisipasi adanya kemacetan dan juga adanya keramaian. Tak hanya itu, masyarakat juga menilai dengan membeli lebih awal maka akan membuat mereka untuk lebih leluasa untuk memilih. Adapun untuk tren baju busana muslim yang diyakini akan banyak diminati adalah yaitu gamis. Dan di belakang saya ini masyarakat sedang memilih gamis polos dengan warna-warna terang seperti warna biru, kemudian hijau, kuning, dan juga warna pink yang saat ini terus menjadi incaran masyarakat untuk busana lebaran nanti. Diprediksi keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang ini akan terus terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan melihat keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang, para pedagang mengaku omset mereka sudah mulai meningkat. Karena seperti yang kita ketahui bersama, para pedagang di Pasar Tanah Abang ini merupakan pedagang-pedagang yang sempat terkena dampak oleh pasar online. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Oki Surya, iNews melaporkan.